Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang menyampaikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kita kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang P3K nih, ya. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di studio kami, ini telah datang yang paling banyak ditunggu-tunggu nih oleh Sahabat Disdik. Requestnya luar biasa, banyak sekali. Beliau adalah Bapak Dr. Ilham Khalid, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sahabat Disdik ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni. Terima kasih Bapak telah menyempatkan untuk kita bincang-bincang di sini, ngobrol santai aja Pak kita di podcast Sahabat Disdik ya Pak ya. Dengan kesibukan Bapak yang sangat padat pagi tadi sampai kita reschedule berkali-kali ya Pak ya. Luar biasa kepadatan Bapak waktunya. Baik Pak, mohon Pak untuk disapa dulu Sahabat Disdik kita Pak. Baik, Sahabat Disdik sekalian, terkhusus bagi guru-guru hebat kita mulai dari ujung Jabung sampai dengan Telun Prasap Kabupaten Kerinci. Persiapkan diri kita karena berdasarkan Kemenpan nomor 348 bahwa seleksi untuk P3K untuk instansi pemerintah daerah tahun 2024 itu mudah-mudahan akan segera dimulai. Baik Bapak, terima kasih telah menyapa Sahabat Disdik. Pak, kalau kita membahas tentang P3K, ini kan salah satu topik yang cukup sensitif ya Pak ya, karena menyangkut nasib banyak orang gitu ya Pak ya. Dan ini telah terbit, telah dirilis Kemenpan 348 tahun 2024 tentang mekanisme dari seleksi P3K JF Guru untuk tahun 2024 ya Pak ya. Nah ini Pak, dengan adanya keputusan Menteri Pan RB ini kan bisa menyebabkan multitafsir ini Pak. Macam-macam timbul pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Sahabat Disdik dengan kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Kabid, mungkin barangkali akan sedikit menjawab lah ya pertanyaan-pertanyaan multitafsir terkait dengan keputusan Menteri Pan RB ini gitu. Iya, baik Pak. Jadi begini, untuk itu keputusan Menteri Pan RB tahun 2024 ini Pak ya. Di sini kan ada disampaikan beberapa kriteria-kriteria gitu. Nah, kira-kira kriteria apa saja Pak yang dicantumkan di dalam Kemenpan RB tersebut Pak? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa memang telah ada Kemenpan nomor 348 ya tentang mekanisme seleksi P3K JF Guru tahun 2024. Tetapi memang itu juga harus diikuti dengan juknis yang lainnya adalah juknis dari Kemendikbud ya, karena memang ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, misalnya cut off-nya kapan misalnya. Di situ kan ada misalnya 2 tahun berturut-turut atau 4 semester ya. Tentu di situ kita harus jelas juknisnya cut off-nya kapan. Karena cut off-nya kapan ini juga berpengaruh ini terhadap 2 tahun, hitungan 2 tahun itu seperti apa. Kemudian juga itu terkait dengan kapan sih seleksinya, dan itu tunggu dari keputusan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ya. Adapun terkait dengan prioritas, ada perbedaan antara tahun 2022, 2023 dan 2024. Oh, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau 2022 dan 2023 itu ada prioritas. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Prioritas 1 seperti apa? Kalau tahun 2022 dan 2023, prioritas 1 itu adalah mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K JF Guru tahun 2021. Kebetulan di Provinsi Jambi kita tidak membuka formasi ataupun P3K tahun 2021. Kemudian yang kedua itu prioritas 2 itu adalah guru eks tenaga honorer yang terdata di BKN. Kemudian prioritas 3 itu adalah guru yang telah 3 tahun berturut-turut ngajar di sekolah negeri yang terdata di Dapodik ya. Kemudian kalau prioritas 4 itu adalah guru yang terdata di Dapodik, artinya yang kurang dari 3 tahun ya. Kemudian juga guru yang PPG dalam jabatan ya. Dalam jabatan. Itu yang kalau 2022 dengan 2023. Nah, bagaimana dengan 2024? Ada perbedaan yang signifikan saya pikir ya. Kalau di 2024 itu memang masih ada
pelamar prioritas Masih ya. ada ya Pak ya. Iya. Nah, pelamar prioritas itu masih seperti yang kemarin, yaitu mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas seleksi tahun 2021 dulu. Kemudian yang kedua itu adalah selanjutnya itu adalah guru ex tenaga honorer kategori 2 yang terdata di BKN. Kemudian yang ketiga itu adalah guru yang terdata yang mengajar di sekolah negeri ya. Yang pertama itu mereka yang telah terdata di database ASN BKN ya. Nah, karena memang di tahun 2022 dulu itu pernah dilakukan pendataan ya. Nah, itu yang pertama untuk yang khusus yang guru yang terdata di Dapodik ya. Yang kemudian adalah guru yang mengajar secara berturut-turut itu 4 semester atau 2 tahun ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya itu poin D-nya itu adalah guru yang guru yang PPG gitu Pak ya? Ya, sama nggak sama yang tahun kemarin PPG? Guru PPG gitu ya? Dalam ya PPG PPG ya. Itu sama dengan sama yang, yang kemarin ya. Guru PPG yang telah ada data di Kemendikbudristek ya. Baik Pak. Berarti ada perbedaan nih Pak ya dari tahun-tahun sebelumnya seperti ada perbedaan ya, tapi tidak signifikan saya pikir ya. Ini urutan tersebut juga mempengaruhi terhadap urutan kelulusan masing-masing peserta. Artinya begini Pak, itu terdata di BKN dan juga terdata di Dapodik ya Pak ya? Iya, karena mengingat itu kan cukup 2021-2022 mungkin barangkali ada mutasi dari mereka gitu kan, berarti harus ada di Dapodik juga ya Pak ya. Mungkin itu yang agak membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Betul ya. Kemudian juga yang secara terus-menerus dan aktif. Jadi saya mengingatkan juga bagi guru-guru yang misalnya ex tenaga honorer K2 misalnya, itu memang mereka harus aktif. Kalau mereka tidak aktif tentu tidak bisa mengikuti ini. Oke, sahabat Disdik, kita masih dengan Kabid GTK yaitu Dr. Ilham gitu ya, Bapak Dr. Ilham. Pak, selanjutnya Pak, di mana saja ini pelamar dia bisa melamar untuk P3K pada tahun ini Pak? Ya baik, kalau kita lihat di Kemenpan nomor 348 bahwa yang bisa melamar itu hanya di instansi pemerintah tempat yang bersangkutan mengajar ya. Jadi artinya ketika mereka itu mengajar di katakanlah misalnya di Kota Jambi SMA, maka mereka tidak bisa mendaftar misalnya di Kota Jambi. Karena kewenangan SMA itu ada di provinsi. Atau misalnya mereka dari Batanghari terus mau misalnya mau mendaftar di kota itu tidak bisa. Makna instansi di sini adalah pemerintah ya. Pemerintah ya, bukan Pak, sekolah ya. Bukan sekolah ya. Itu kita harus pahami itu karena instansi di sini adalah instansi pemerintah. Misalnya pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Muara Jambi atau pemerintah Kabupaten Bungo misalnya seperti itu ya. Jadi makna instansi di sini adalah seperti itu, bukan sekolah ya. Bukan sekolah ya. Itu Sobat Disdik jelas. Kalau misalnya contoh dari SMA 1 bisa SMA 2 tapi asalkan masih di bawah instansi pemerintah Provinsi Jambi ya Pak ya. Seperti itu. Jangan khawatir ya, mungkin barangkali tidak ada nih informasi di sini gitu kan. Barangkali bisa ya, mungkin di sekolah yang lain. Baik, selanjutnya Pak, apabila ini pelamar prioritas ini Pak ya berasal dari luar pemerintah Provinsi Jambi atau dari sekolah swasta, kira-kira bisa ikut nggak Pak melamar? Jadi kalau untuk pelamar prioritas itu mereka bisa bisa untuk mendaftar, tapi dengan syarat yang sangat ketat sekali. Misalnya dari luar provinsi misalnya mereka, atau di dalam kabupaten di kabupaten kita sendiri misalnya mereka dulu pernah ikut seleksi P3K JF Guru tahun 2021 di katakanlah misalnya di luar Jambi misalnya, ketika mereka memenuhi nilai ambang batas kemudian mereka mengajar di sekolah swasta misalnya, mereka bisa ikut pelamar prioritas tapi dengan syarat kalau yang untuk di swasta itu harus mendapatkan izin dari yayasan. Izin dari yayasan. Ya. Kalau mereka di luar instansi, misalnya katakanlah di provinsi lain misalnya, ataupun di kabupaten misalnya, mereka harus mendapatkan izin dari instansi pembina kepegawaiannya. Begitu ya Pak. Apakah BKD ataupun kepala daerah langsung. Artinya kalau tidak dapat izin tidak bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Untuk sekolah swasta ya Pak ya? Betul ya.
Oke, baik, itu tuh banyak sekali. Jadi info nih Pak, banyak sekali dari pertanyaan dari sahabat didik mengenai guru untuk dari sekolah swasta. Itu menjawab pertanyaan dari sahabat didik tentunya seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, mengenai kualifikasi pendidikan. Nah, itu bagaimana Pak mengenai kualifikasi pendidikan untuk pelamar seleksi P3K JF Guru di instansi dengan di tahun anggaran ini? Baik, adapun untuk kualifikasi pendidikan itu minimal D4 Mbak Jenny ya, atau S1 katakan seperti itu. Nah, bagaimana linearitasnya itu diatur tersendiri dari surat dari edaran Dirjen GTK nantinya. Itu akan nampak misalnya S1 ini linearnya apa. Itu tiap tahun itu ada. Jadi kita mohon bersabar, nanti akan kita rilis ya terkait dengan sarjana apa saja yang bisa mengikuti itu. Kemudian linearitasnya untuk sertifikasinya apa saja misalnya. Itu nanti akan kita rilis sehingga nanti guru-guru sekalian bisa memilih itu nih linear atau enggak saya sih, terpakai enggak sertifikasi saya, sehingga ini bisa digunakan untuk melamar promosi apa sih nantinya. Baik. Nah, selanjutnya Pak, nah ini untuk pelamar penyandang disabilitas. Nah, ini kira-kira ada nggak ketentuan-ketentuan tertentu Pak untuk kawan-kawan kita penyandang disabilitas? Ya, untuk penyandang disabilitas sendiri itu memang mendapatkan tempat tersendiri ya. Kalau tahun kemarin itu memang ada kuota untuk disabilitas ya, untuk beberapa mapel. Tapi untuk mapel-mapel tertentu itu tidak kita alokasikan. Misalnya untuk disabilitas tunarungu misalnya tidak bisa melamar ke guru bahasa Indonesia ataupun guru bahasa Inggris misalnya, atau guru bahasa lah katakan seperti itu. Kemudian penyandang disabilitas daksa itu misalnya tidak bisa melamar ke guru PJOK misalnya ya. Kemudian pelamar disabilitas tunanetra itu tidak bisa melamar ke JF Guru SBK misalnya seperti itu ya. Baik, berarti bisa ya dari teman-teman kita yang disabilitas itu bisa dengan syarat ketentuan tadi ya Pak ya? Betul, ada bidang studi yang bisa dilamar, ada yang tidak seperti itu. Tahun kemarin kita ada beberapa guru disabilitas yang katakanlah melamar di JF Guru itu dan mereka lulus ya, karena mereka termasuk prioritas ya kalau kita bicara tahun kemarin. Tetapi untuk tahun ini kita tunggu juknis berikutnya, berapa sih kuota untuk disabilitas itu ya? Iya, baik. Ya, begitu Sobat Didik. Sekarang kita masuk masalah teknis ini Pak. Sedikit ya masalah teknis ini Pak. Bagaimana dengan sistem seleksi pengadaan P3K JF Guru pada tahun ini Pak? Ya, pertama tentu seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi ini kita harus tunggu juga ya. Dari detailnya Pak ya, apa saja berkasnya gitu ya. Kementerian. Nah, karena kalau ini kan ada beberapa hal yang kita tunggu, misalnya bagaimana misalnya mereka yang P1 itu kemudian ingin melamar ke Jambi misalnya, itu kan tentu harus ada izin dari instansinya atau dari yayasan. Nah, itu mau dikirim kemana, apakah nanti diunggah atau seperti apa, itu kita harus tunggu. Kemudian itu seleksi kompetensi ya, seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial ya. Manajerial ya. Teknis nih Pak ya. Teknis ya, manajerial ya. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural, kemudian ya saya pikir itu ya. Iya. 3 itu. Kemudian juga ada wawancara juga. Ya, Pak, ya? Wawancara yang dimaksud wawancara di sini adalah wawancara secara CAT. Ya, bukan wawancara misalnya seperti kita seperti ini. Itu bukan wawancara seperti itu. Makna wawancara di sini adalah wawancara secara aplikasi. Ya, sama seperti tahun kemarin. Dan ada hal yang lebih penting lagi, bahwa terdapat perbedaan kalau tahun kemarin dengan sekarang ya. Kalau tahun kemarin itu ada opsi untuk SKT. SKT atau tambahan ya, seleksi kompetensi tambahan. Itu biasanya diadakan oleh daerah-daerah tertentu. Tetapi untuk tahun ini opsi itu tidak ada, cukup hanya yang saya sebutkan tadi ya. Ada wawancara, kemudian seleksi kompetensi, kemudian seleksi administrasi, dan kita tidak ada
SKT tambahan seperti yang dilakukan oleh beberapa kabupaten kota ya. Kita tahun kemarin juga tidak ada, dan alhamdulillah tahun ini juga tidak ada opsi untuk itu ya. Baik. Bapak tadi sudah sedikit menyinggung tentang CAT ya Pak ya. Nah, apakah tahun ini sistem yang dipakai untuk seleksi ini masih menggunakan CAT Pak? Ya, masih ya Pak ya. Masih CAT ya. Untuk itu masih CAT ya. Durasi mohon izin Pak, kalau durasinya kira-kira sama nggak Pak? Durasi ujiannya gitu? Ya, kalau kita lihat di tahun ini itu kompetensi misalnya soal kompetensi teknik itu 90 soal ya. Kemudian manajerial 25 soal dan kultur itu 20 soal dan wawancara itu 10 soal, dan durasinya itu adalah untuk seleksi itu kompetensi itu 150 menit dan kalau wawancara itu 15 menit ya. Sedikit itu ya. Untuk kemudian nilai itu adalah 450 untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan 40 untuk wawancara ya. Ya. Wah, detail loh sahabat Disdik gitu. Artinya sahabat Disdik sudah tahu ini berapa jumlah soalnya, bagaimana sistem seleksinya, dan durasinya juga sudah tahu gitu ya. Tinggal juknisnya aja secara detail nanti Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk pelamar prioritas nih, apakah mereka juga mengikuti seleksi untuk tahun ini? Ya. Kalau pelamar prioritas itu tidak mengikuti seleksi kompetensi karena memang mereka itu diambil dari nilai ambang batas mereka ketika ikut tahun 2021 tersebut ya. Baik. Ya, itu. Ya, kalau misalnya pelamar prioritas itu misalnya katakanlah formasinya 1 itu pelamar prioritas 2 itu ada 2 pelamar prioritas, maka itu urutannya adalah yang pertama itu adalah guru THK 2, kemudian guru non ASN, kemudian lulusan PBPG dan guru swasta. Itu kalau misalnya sama-sama prioritas ya. Seperti itu. Ya. Berarti secara berurutan nih Pak, penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan seperti itu tadi ya. Pertama pelamar prioritas Pak ya. Enggak, itu hanya untuk pelamar prioritas ya. Untuk misalnya sama-sama pelamar prioritas ya. Itu mereka diurut itu adalah pertama adalah guru K2, kemudian guru ASN, guru non ASN di sekolah negeri, kemudian guru PPG, kemudian yang terakhir itu adalah guru di swasta ya. Baik, tadi pas di awal Pak sudah menjabarkan lah ya kriteria yang dapat melamar di P3K ini. Nah, untuk kelulusan seleksi Pak, kira-kira urutannya itu kira-kira bagaimana Pak? Baik, kalau urutan secara umum itu yang pertama tentu adalah pelamar prioritas ya Mbak Dini ya. Baik, yang kedua itu adalah guru eks tenaga honorer K2. Yang selanjutnya itu adalah guru yang terdata di database BKN ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu adalah guru yang keempat adalah guru yang telah mengajar di sekolah negeri ya, 4 semester ataupun 2 tahun secara berturut-turut. Dan pastinya terdata di Dapodik ya Pak ya? Ya, tentu terdata di Dapodik ya. Artinya memang hitungan Dapodik itu adalah ketika memasukkan itu. Baik. Misalnya yang guru misalnya mengatakan bahwa saya sudah lama mengajar tetapi baru dimasukkan di Dapodik, maka itu tidak bisa katakanlah untuk mundur ya, untuk terhitung mundur itu nggak bisa ya, terhitung di waktu masuk di Dapodik ya. Kemudian juga untuk sertifikasi ya, untuk teman-teman sertifikasi itu sama seperti tahun kemarin itu maksimal nilai bisa 100% ya untuk kompetensi teknis ya. Kalau mereka memiliki sertifikasi. Tapi sertifikasi itu tentu yang ada terdata di Kemendikbud ya. Kemendikbudristek ya Pak ya. Kemendikbudristek ya. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan Bapak Dr. Ilham Khalik ya, selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Banyak sekali nih Pak pertanyaan terkait dengan Permenpan RB 348 tahun 2024 ini dengan istilah baru yang namanya paruh waktu. Nah, apa itu yang disebut dengan paruh waktu? Ya, istilah P3K paruh waktu ini dikenal dalam
Kemenpan nomor 348 ya. Kalau sebelumnya itu tidak dikenal terkait dengan P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini adalah dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K ya. Mulai dari tahap awal sampai dengan terakhir. Namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Itu dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai P3K paruh waktu ya. Iya, baik. Itu paruh waktu itu. Sahabat Distrik berarti ini istilah baru ya, Pak ya? Ya, istilah baru. Dan pasti harus siap kita. Istilah baru, sosialisasi pun harus merata itu, Pak ya, dan pasti nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Karena di sosial media cukup ramai ini Pak orang membahas tentang paruh waktu. Ya, terkait dengan paruh waktu ini saya pikir ya kita tetap harus nunggu dari juknis dari Kemendikbud ya terkait bagaimana sih yang dimaksud dengan dia telah mengikuti seluruh rangkaian tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan gitu. Itu kita mohon sahabat Distrik sekalian untuk menunggu juknis selanjutnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ya. Ya, sabar ya sahabat Distrik ya, kita menunggu gitu. Baik Pak, nah ini terkait dengan kesiapan sekolah. Kira-kira kesiapan sekolah dalam persiapan menghadapi P3K ini sejauh mana sudah Pak? Saya pikir ya kalau terkait dengan P3K sama seperti tahun kemarin bahwa sekolah itu tidak terlibat secara langsung, tetapi yang bisa dilakukan sekolah adalah bagaimana katakanlah memperbaiki ataupun melihat kembali dapodik masing-masing guru ya. Jangan sampai misalnya mereka salah di biodata ya. Belajar di tahun kemarin itu ada beberapa guru kita yang last minute itu mereka harus terkendala mendaftar ketika biodata mereka itu salah ataupun keliru misalnya mulai dari nik sampai pun misalnya nama ibu kandung misalnya itu sangat berpengaruh dalam rangkaian seleksi P3K JMU. Jadi sejauh ini aman lah ya Pak ya? Sejauh ini aman, saya pikir masih aman ya, tetapi juga saya minta nanti mungkin sahabat Distrik khususnya bagi guru-guru hebat kita SMA, SMK dan SLP mohon dilihat kembali biodatanya mulai dari nama, kemudian gelar, kemudian juga identitas lain misalnya nik dan nama ibu kandung gitu. Itu sangat harus dicek kembali ya Pak ya? Harus dicek kembali, jangan sampai ketika proses seleksi dimulai itu bermasalah ya. Iya, sayang sekali ya Pak ya. Sangat disayangkan misalnya mereka sudah bekerja memang sudah lama, kemudian memang ditunggu-tunggu tetapi hanya faktor-faktor yang saya pikir sangat teknis dan sepele itu jangan sampai terjadi Pak ya. Karena belajar dari tahun kemarin sangat banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Banyak sekali Mbak Deni yang sampai guru-guru kita mungkin ada yang nangis karena memang biodatanya salah ya. Jadi jangan disepelekan ya sahabat Distrik, itu himbauan dari Bapak Kabid kita gitu. Itu sangat walaupun kesannya gampang gitu tapi sangat fatal ya Pak ya, akibatnya apabila salah gitu ya Pak. Ya, sangat fatal sekali ya terkait dengan biodata ini ya. Yaitu jangan sampai terjadi ya. Berarti sahabat Distrik cek kembali ya, ibu guru kita, bapak guru kita cek kembali, jangan lupa gitu kan. Baik Pak, Bapak tadi sudah berkali-kali menyinggung juknis kita belum terbit. Artinya kita ingin menegaskan nih Pak kepada sahabat Distrik yang mungkin nunggu-nunggu formasi, juknis, tata tertib dan sebagainya gitu, itu belum terbit ya Pak ya? Ya, belum terbit ya, karena memang ada beberapa hal yang saya pikir belum diatur di Kemenpan nomor 438 ini. Misalnya jadwal ya, itu kita tunggu dari Kemendikbud, kemudian hitungan formasi 2 tahun, gitu ya? 2 tahun ataupun 4 semester itu dihitung kapan, cut-off-nya kapan, itu gitu tentu ya, kita tunggu juknis selanjutnya. Adapun formasi itu sudah kita sampaikan ke BKD, kemudian BKD sudah sampaikan ke Menpan, nanti dirilis ketika seleksi itu dimulai. Baik. Nah, tuh sahabat Distrik ya, yang bertanya-tanya mengenai formasi, jadwal dan sebagainya yang teknis lah ya Pak ya, kita tunggu ya, sabar. Ya, izin terkait dengan formasi ini tentu kami sudah katakanlah merancang bersama dengan pengawas-pengawas kita yang tahu kondisi di sekolah. Kemudian juga itu semuanya by aplikasi ya. Ini misalnya ada yang kurang, ada yang lebih, itu semuanya ada di aplikasi ya. Jadi kita tidak sembarangan misalnya jumlahnya berapa, formasinya berapa misalnya, kemudian
juga kenapa formasi ini nggak dibuka, kenapa formasi ini dibuka, tentu kita ada juknisnya juga. Artinya sudah melakukan analisis kebutuhan ya Pak ya? Ya sudah melakukan analisis kebutuhan. Kita juga melibatkan pengawas ya. Pengawas gitu. Baik Pak. Nah ini luar biasa sekali ya sahabat Disdiknya, cukup menjawab beberapa penasaran, rasa-rasa ingin tahu nih dari sahabat Disdik, ya, Bapak guru dan Ibu guru kita. Nah ini Pak, kira-kira ada informasi tambahan nggak ini ingin Bapak sampaikan? Ya, yang pertama tentu terkait dengan biodata tadi ya. Baik. Itu mohon dicek kembali, mohon kemudian operator sekolah juga mengecek kembali terkait dengan biodata ataupun info-info lain yang ada di Dapodik itu. Baik. Untuk segera dikatakanlah kalau memang keliru misalnya diperbaiki. yang kedua juga mewaspadai nih Mbak Deni ya, calo-calo yang katakanlah bisa membantu, karena ini semua yang by berjanji, system. Karena ini semua by system ya. Jadi nggak bisa lulus, nggak bisa, karena tidak ada keterlibatan pihak-pihak lain ya, karena betul. Memang ini jelas transparan sekali. Ya misalnya yang wawancara itu by system, mengerjakan soal by system. Ya, dan biasanya kalau belajar dari tahun kemarin dan saya dapat informasi dari guru-guru ini, ketika mereka selesai melakukan tes itu nilainya langsung keluar. Nah, jadi mereka itu bisa menghitung sendiri nilainya berapa ya. Jadi itu sangat transparan sekali. Jadi saya minta itu guru-guru yang katakan mengikuti seleksi P3K JM Guru ini mohon diwaspadai, ada pihak-pihak yang merasa bisa membantu, itu nggak benar ya. Jangan terpengaruhi oleh hal-hal yang demikian, karena jelas sekali seleksi kita adalah sangat transparan ya, karena yang tahu itu bapak dan ibu gurunya ikut ya, nilainya berapa, kemudian hasil wawancaranya berapa, kemudian juga hitung-hitungannya juga jelas. Itu misalnya yang punya sertifikasi misalnya ya, sekian poinnya sekian poinnya untuk kompetensi teknis misalnya. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi kalau tahun kemarin itu beberapa teman kita yang guru yang lulus itu sudah bisa dia memperkirakan lulus atau tidak nih saya lulus nih Pak kayaknya misalnya seperti itu ya, karena memang saya sertifikasi dan nilai saya juga lumayan bagus misalnya. Itu nampak sekali Mbak. Jadi jangan percaya pihak-pihak yang merasa bisa membantu, bisa lulus seleksi P3K JM Guru ini. Itu jelas tuh ya sahabat Disdik, jangan percaya ada yang janji-janji gitu ya, menjamin saya bisa nih meluluskan. Itu keterangan resmi dari Pak Kabid, karena semuanya by system Pak ya. Wawancara pun pakai sistem aplikasi ya Pak ya. Dulu kan ada beredar rumor, diwawancara bisa dibantu, ternyata ini tidak bisa ya Pak ya. Ya, wawancara di sini bukan wawancara secara personal seperti kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa wawancara di sini adalah by aplikasi ya, by aplikasi. Kemudian bobotnya pun ada, misalnya jawab ini seperti ini. Jadi semuanya by system ya. Ya, dan itu langsung keluar itu. Nah, tinggal dikombinasikan misalnya bagi mereka yang memiliki sertifikasi misalnya. Gitu. Baik, wah luar biasa sekali ini bincang-bincang kita Pak. Pak, untuk close statement ini Pak ya, close statement kita. Kira-kira apa sih harapan Bapak terhadap penyelenggaraan P3K ini di tahun ini Pak? Silakan Bapak sampaikan harapan, mungkin himbauan tambahan Pak kepada sahabat Disdik kita. Silakan Pak. Saya berharap untuk seleksi P3K JM Guru tahun ini berjalan dengan lancar, tidak ada lagi keluhan-keluhan misalnya terkait dengan biodata ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak terjadi ya. Kemudian juga mohon juga kepada sekolah untuk membantu gurunya, membantu secara administrasi misalnya terkait dengan hal-hal yang ada di Dapodik, itu mohon diperhatikan juga. Kemudian juga diusahakan linearitas itu diperhatikan ya, karena ini terkait juga dengan katakanlah untuk penempatan P3K nanti ya. Jangan sampai guru bertumpuk di satu sekolah sehingga nantinya ketika kelulusan itu sangat berpengaruh, ketika penempatan itu sangat berpengaruh ya. Kemudian juga hal-hal lain misalnya terkait dengan ijazah itu ya, mohon diperhatikan juga. Karena nanti di administrasi itu harus detail ya Pak, ijazah jangan sampai fotokopian mungkin Pak ya.
Enggak, Kalau tahun kemarin gimana Pak? Fotokopi bisa ya? Jadi kalau terkait dengan itu kan seleksi administrasi, Iya, mereka melakukan perpal ijazah, begitu. perpal ijazah, nomor ijazahnya berapa itu ada aplikasinya perpal ijazah. Jadi tidak face to face ya. Iya, Wah baik. ini ijazah saya mohon dicek Pak. Itu tidak seperti itu. Ada mekanismenya, ada aplikasinya. Iya, berarti di scan ya Pak ya Ya, ijazahnya? ijazah di scan kemudian diajukan ke aplikasi ya, aplikasi perpal ijazah nanti. Teman-teman dari distrik itu mengajukan ke kementerian, dicek kembali apakah ijazah ini asli ataupun enggak. Jadi semuanya bersistem ya. Bersistem semua begitu. Ya. Baik Pak, wah, luar biasa sekali. Bincang-bincang kita cukup singkat tapi padat ya. Itu mengupas tuntas. Harapannya menjawab rasa penasaran dari Bapak Ibu guru kita gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Lain kali kita akan bertemu lagi ya Pak. Pasti banyak sekali dari kawan-kawan guru kita ini ingin Pak Ilham lagi dong gitu kan. Baik. Ya mudah-mudahan nanti ketika juknisnya sudah keluar dari Kemendikbud ya, saya pikir kita bisa melakukan podcast kembali. Iya, itu harapannya. Mungkin yang lebih terinci lagi dan teknis banget ya. gitu Pak ya, sangat teknis ya. Nanti kita akan podcast kembali. Nah itu sahabat distrik Pak Kabit udah janji nih gitu ya, jadi sabar ya, tunggu tanggal mainnya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu, jaga kesehatan Pak gitu. Baik, terima kasih kepada sahabat distrik yang telah menonton podcast kita. Itulah informasi yang telah diberikan oleh Pak Kabit ya. Jadi menjawab, mungkin harapan kami menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau penasaran-penasaran Bapak Ibu guru. Harap bersabar, mudah-mudahan nanti akan indah pada waktunya ya Pak ya gitu. Baik, saya Dieni Eviraniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit mohon undur diri. Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar kita lebih semangat nih memberikan informasi di dunia pendidikan Provinsi Jambi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.